wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelas 10 akan belajar mengenai kelangkaan sumber daya ekonomi. Pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar mengenai kebutuhan ya. Kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas. Dari berbagai macam kebutuhan tersebut secara garis besar kebutuhan manusia dibagi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan intensitasnya, yang kedua berdasarkan subjeknya, yang ketiga berdasarkan waktunya, dan yang keempat yaitu berdasarkan sifatnya ya. Dari berbagai jenis kebutuhan tersebut, maka manusia itu dihadapkan atau juga mempunyai kendala antara lain yaitu pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sehingga dari masalah tersebut menimbulkan permasalahan dalam bidang ekonomi. Masalah inti ekonomi itu yaitu adalah kelangkaan. Kelangkaan yaitu apa? Kelangkaan yaitu kondisi di mana sumber daya ekonomi terbatas dibandingkan dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Antara lain ada beberapa penyebab kelangkaan. Yang pertama yaitu sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan manusia yang lebih cepat bila dibandingkan dengan sarana pemenuhan kebutuhan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan kalian mengenai kelangkaan sumber daya, kerjakan kegiatan 1.2 halaman 18. Dikerjakannya secara berkelompok. Setelah selesai nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang jawaban nomor 2 mana? Nih kita Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan 1.2. Saya Risa Clarissa Mandalahi. Saya Riza Astiarahma. Saya Fabian Ajiarsyah. Saya dapat Andri Mumtaz. Untuk soal pertama, Roger Arnold dalam bukunya Economics 2019 mengatakan bahwa jika kelangkaan tidak ada, ilmu ekonomi pun tidak ada. Dengan kata lain, jika keinginan kita tidak lebih besar dari sumber daya terbatas yang tersedia untuk memenuhinya, tidak akan ada bidang
studi yang disebut ekonomi. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut dan jelaskan? Untuk menurut kelompok kami itu setuju karena ilmu ekonomi pada dasarnya lahir dari adanya kelangkaan, yaitu kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas sementara keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Jika tidak adanya kelangkaan, tidak ada kebutuhan untuk membuat keputusan tentang alokasi sumber daya karena semua kebutuhan dapat dipenuhi tanpa batasan. Tanpa keputusan ini, konsep dasar ekonomi seperti penawaran, permintaan, biaya peluang, dan efisiensi tidak akan terrelevan. Maka, tanpa kelangkaan, ilmu ekonomi sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya terbatas itu tidak ada. Oke, untuk soal kedua akan dibacakan oleh Neiza. Dan soal nomor 2, carilah dari berbagai sumber informasi yang tepat mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan suatu barang di Indonesia, misalnya cabai atau daging sapi. Jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut. Faktor-faktor kelangkaan tersebut termasuk adanya cuaca dan bencana alam. Perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir atau kekeringan dapat mengganggu produksi pertanian. Dan yang kedua adalah kenaikan harga bahan baku. Harga bahan baku global yang tinggi seperti minyak sawit mempengaruhi produksi dan ketersediaan barang. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada impor. Ketergantungan pada impor membuat pasokan rentan terhadap gangguan eksternal. Soal nomor 3, apakah keluarga atau lingkungan masyarakat berperan dalam mengatasi kelangkaan yang terjadi tersebut? Jelaskan dan beri contoh. Ya, keluarga dan lingkungan masyarakat berperan penting dalam mengatasi kelangkaan. Keluarga dapat berperan dengan mendidik anggota keluarga untuk mengelola sumber daya dengan bijak, misalnya dengan mengurangi pemborosan makanan, menghemat energi, atau menggunakan air secara efisien. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Yuk. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Minggu depan kalian akan belajar mengenai biaya perilaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.